Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penghitungan peluang part yang kedua. Teori peluang. Dalam bahasa yang lebih sederhana, peluang adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang akan berlaku atau telah terjadi. Peluang memiliki keterikatan antara konsep kesempatan atau kemungkinan dengan kejadian. Penentuan terjadinya sebuah peristiwa ditentukan oleh nilai peluang dan penghitungannya didasarkan pada perumusan secara umum. Sehingga, peluang dapat diartikan sebagai ukuran yang digunakan untuk mengetahui terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Sebuah peristiwa yang terjadi pasti mempunyai nilai peluang yang besarnya antara 0 dan 1. Adapun peristiwa yang sudah pasti terjadi mempunyai nilai peluang sebesar 1, akan tetapi peristiwa yang sudah pasti tidak terjadi mempunyai nilai peluang sebesar 0. Definisi 3.6. Peluang secara aksioma. Misalnya, S menunjukkan ruang sampel eksperimen dan himpunan A menunjukkan kumpulan semua peristiwa yang bisa dibentuk dari S. Maka, peluang adalah sebuah fungsi dengan domain A dan daerah hasilnya 0 sampai dengan 1 yang memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, untuk P, A atau peluang peristiwa A itu lebih besar sama dengan 0. Untuk A elemen himpunan A. Yang kedua, PS sama dengan 1. Yang ketiga, jika AI, A2 hingga AM adalah M buah peristiwa yang saling bebas dalam himpunan A. Artinya, untuk AI irisan AJ itu sama dengan himpunan kosong. Untuk I tidak boleh sama dengan J. I dan J itu sama dengan 1, 2, 3 hingga M. Dan A1 gabungan A2 gabungan hingga gabungan AM itu sama dengan gabungan AI di mana I sama dengan 1 sampai dengan M. Itu merupakan elemen dari himpunan A. Maka untuk peluang dari gabungan AI di mana I sama dengan 1 hingga M itu sama dengan P gabungan A1 gabungan A2 gabungan hingga gabungan AM. Itu sama dengan PA1 atau peluang A1 ditambah PA2 sampai ditambah PAM itu sama dengan sigma PAI di mana I sama dengan 1 hingga M. Definisi 3.7 Peristiwa anggota tunggal. Sebuah peristiwa anggota tunggal A adalah sebuah himpunan bagian dari ruang sampel S yang hanya mempunyai satu anggota. Dengan kata lain, jika ada satu X elemen S, sedemikian hingga X elemen A subset dari S, maka A merupakan peristiwa anggota tunggal. Contohnya, jika ruang sampel dari 3 buah eksperimen masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, S itu ada G dan H. Yang B, ada S itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga, itu ada S yang anggotanya 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1. Tentukan peristiwa-peristiwa anggota tunggal pada masing-masing S di atas. Penyelesaiannya, kita tinggal memisahkan aja. Jadi itu A ada G, H. Yang B ada anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang C kita pisahkan aja 0,0 sendiri, 0,1 sendiri, 1,0 sendiri, 1,1 sendiri. Penghitungan peluang sebuah peristiwa bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, peti andaksa. Istilah ini merupakan singkatan dari peluang setiap anggota tidak sama, yaitu jika ruang peristiwa dari sebuah peristiwa mempunyai banyak anggota yang berhingga dan setiap anggota itu mempunyai peluang yang belum tentu sama semua. Maka perhitungan peluang peristiwa itu dilakukan dengan menjumlahkan peluang dari masing-masing anggotanya. Jadi misalnya ruang sampel S itu ada A1, A2, A3, A4, A5 dengan peluang setiap titik sampelnya sebagai berikut. PA1 itu sama dengan P1, PA2 sama dengan P2, PA3 sama dengan P3,
PA4 sama dengan P4, PA5 sama dengan P5. Misalkan, ruang peristiwa dari A adalah A sama dengan A1, A3, dan A4. Maka peluang terjadinya peristiwa A adalah PA sama dengan P A1, A3, A4 sama dengan PA1 ditambah PA3 ditambah PA4 sama dengan P1 tambah P3 ditambah P4. Seperti itu. Contoh, misalkan Ira melakukan pengundian sebuah dadu sekali, tapi dadu tersebut diberikan pemberat pada setiap mata dadunya, sedemikian hingga untuk peluang terambilnya nomor 1 itu ada 1/6, peluang terambilnya nomor 2 itu ada 1/4, peluang terambilnya nomor 3 ada 1/6, peluang terambilnya nomor 4 ada 1/3, peluang terambilnya nomor 5 ada 1/24, dan peluang terambilnya nomor 6 itu ada 1/24. Lalu, jika A adalah peristiwa munculnya mata dadu yang merupakan bilangan prima, maka hitunglah PA. Jadi untuk penyelesaiannya, untuk ruang peristiwa dari A itu adalah karena bilangan prima, jadi A sama dengan 2, 3, dan 5. Jadi untuk PA atau peluang terambilnya A itu ada P, 2, 3, dan 5. Sama dengan P2 tambah P3 tambah P5. Di mana untuk P2-nya ada 1/4 ditambah P3 1/6 ditambah P5 itu ada 1/24. Hasilnya untuk peluang terambilnya A atau PA itu sama dengan 11/24. Yang kedua, peti angsa. Istilah ini merupakan singkatan dari peluang setiap anggota sama. Misalnya, ruang sampel dari sebuah eksperimen mempunyai banyak titik sampel yang berhingga, dan setiap titik sampel mempunyai peluang yang sama untuk terjadi. Jika sebuah peristiwa mempunyai ruang peristiwa yang banyaknya berhingga, maka perhitungan peluang dari peristiwa itu dilakukan dengan cara banyak hasil-hasil yang mungkin dalam peristiwa itu dibagi dengan banyak titik sampel dalam S. Jika sebuah ruang sampel mempunyai N buah titik sampel atau peristiwa anggota tunggal, dan setiap titik sampel mempunyai peluang yang sama untuk terjadi, maka besarnya peluang untuk setiap titik sampelnya adalah 1/N. Misal, sebuah peristiwa A mempunyai K buah anggota, yang merupakan ruang peristiwanya dan setiap anggota tersebut merupakan peristiwa anggota tunggal. Karena sebuah peristiwa merupakan gabungan dari beberapa peristiwa anggota tunggal, peristiwa A subset dari S dihitung sebagai berikut. Jadi untuk PA itu sama dengan NA/NS sama dengan K/N. Dalam hal ini, PA bisa diperoleh dengan menggunakan peti andaksa. Misalnya, S itu ada A1, A2, sampai AM, sedangkan A itu ada A1, A2, sampai AK. Jadi untuk peluang A, PA sama dengan P, A1 sampai dengan AK, sama dengan P, A1 plus PA2 plus sampai dengan plus PAK, sama dengan 1/N plus 1/N plus titik-titik plus 1/N. Jadi untuk PA sama dengan K/N. Contoh, Farah melakukan pengundian 2 buah dadu yang seimbang sekali. Hitunglah PA dan PB jika A itu merupakan peristiwa munculnya kedua mata dadu itu bernilai sama. Kemudian yang B itu merupakan peristiwa munculnya kedua mata dadu itu berjumlah 4. Penyelesaiannya, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya terdiri atas 36 titik sampel atau NS sama dengan 36. Itu karena kita melakukan pengundian sebanyak 2 kali, yang masing-masing mempunyai peluang sebesar 1/36, yaitu S sama dengan 1,1, 1,2 sampai 1,6, 2,1, 2,2 sampai 2,6 hingga 6,6.
itu ada 36. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu peristiwa munculnya kedua mata dadu itu bernilai sama. Jadi untuk ruang peristiwa dari A itu ada 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. NA-nya sama dengan K sama dengan 6. Jadi untuk PA sama dengan 6/36. Atau sama dengan 1/6. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ke B, itu peristiwa munculnya kedua mata dadu itu berjumlah 4. Jadi ruang peristiwa dari B itu ada 1,3, 2,2, dan 3,1. Jadi untuk PB sama dengan P1,3, P2,2, P3,1. Sama dengan 1/36 ditambah 1/36 ditambah 1/36. Jadi PB sama dengan 3/36 sama dengan 1/12. Dalil 3.1. Peluang himpunan kosong. Jika himpunan kosong dinyatakan dengan simbol himpunan kosong seperti ini, maka untuk peluang himpunan kosong sama dengan 0. Pembuktiannya, karena S atau ruang sampel, S gabungan himpunan kosong itu sama dengan S. S dan himpunan kosong merupakan dua peristiwa yang saling lepas. Maka untuk peluang S gabungan himpunan kosong itu sama dengan PS. Kita bisa pisahkan ya, atau kita bisa uraikan. PS plus P himpunan kosong itu sama dengan PS atau peluang S. Jadi untuk peluang himpunan kosong itu sama dengan 0. Karena PS min PS itu sama dengan 0. Jadi terbukti pembuktiannya. Dalil 3.2. Peluang komplement peristiwa. Jika A adalah peristiwa dalam himpunan A, maka peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Buktinya dalam hal ini ada A dan A komplement. Sini A dan ini A komplement. Merupakan dua peristiwa yang saling lepas. Dari gambar tersebut diperoleh A gabungan A komplement sama dengan S. Peluang A gabungan A komplement sama dengan peluang S. Karena A dan A komplement merupakan dua peristiwa yang saling lepas, maka PA ditambah PA komplement sama dengan 1. Karena PS sama dengan 1. Maka PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA. Hasilnya terbukti. Dalil 3.3. Peluang dua peristiwa inklusif. Untuk setiap dua peristiwa A dan B, dalam A berlaku P A gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Dari gambar 3.2 diperoleh A gabungan B itu sama dengan A gabungan B irisan A komplement dan B sama dengan A irisan B gabungan B irisan A komplement. Karena A dan B irisan A komplement merupakan dua peristiwa yang saling lepas, maka peluang A gabungan B itu sama dengan PA atau peluang A ditambah peluang B irisan A komplement. Karena A irisan B dan B irisan A komplement merupakan dua peristiwa yang saling lepas, maka untuk peluang B sama dengan P atau peluang A irisan B ditambah peluang B irisan A komplement. Terus untuk peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jadi untuk peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jadi terbukti.
Dalil 3.4. Peluang peristiwa bagian. Jika A dan B elemen himpunan A dan A subset B, maka peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Dari gambar 3.3, kita dapat melihat peristiwa A subset B, di mana A merupakan subset dari B, maka bagian B ini juga bisa disebut B irisan dengan A komplement. B irisan dengan A komplement. Dari gambar 3.3 diperoleh B sama dengan A gabungan dengan B irisan A komplement karena A dan B irisan A komplement merupakan dua peristiwa saling lepas, maka peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B irisan A komplement. Karena peluang B irisan A komplement lebih besar dari 0, maka peluang B lebih besar sama dengan peluang A atau peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Maka terbukti. Dalil 3.5. Sifat peluang. Jika S mempunyai N anggota, maka peluang A sama dengan NA per NS memenuhi sifat peluang. Buktinya, yang pertama, karena A merupakan himpunan bagian dari S, maka A mempunyai anggota yang merupakan bilangan tidak negatif. Artinya, NA lebih besar sama dengan 0 untuk semua A subset S. Jadi, peluang A sama dengan NA per NS, sama dengan NA dibagi N, lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, jika S mempunyai N anggota, maka NS sama dengan N. Jadi, PS sama dengan NS dibagi NS, sama dengan N dibagi N, sama dengan 1. Yang ketiga, jika AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong, untuk I tidak boleh sama dengan J, maka AI irisan AJ tidak mempunyai anggota. Kita mengetahui bahwa untuk NA1 gabungan A2 gabungan hingga gabungan AM itu sama dengan NA1 ditambah NA2 hingga ditambah dengan NAM. Sedangkan untuk peluangnya untuk PA1 gabungan A2 gabungan hingga gabungan AM itu sama dengan NA1 gabungan A2 hingga gabungan AM dibagi dengan NS. Jadi sama dengan NA1 ditambah NA2 hingga ditambah NAM dibagi NS. Sama dengan NA1 dibagi NS ditambah NA2 dibagi NS hingga NAM dibagi NS. Sehingga untuk peluang A1 gabungan A2 gabungan hingga gabungan AM itu sama dengan PA1 ditambah PA2 ditambah hingga dengan ditambah PAM. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan bersambung ke part yang ketiga.